Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini. Bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bundaku yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Katanya kitab Wahyu, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu, yaitu Allah Bapa, yang menunggu kedatangannya Tuhan Yesus Kristus yang menang atas kematian. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Ya, sehingga sangat rahasia kan, susah dibuka. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku, katanya Santo Yohanes. Dia sedih. Menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Karena rasanya memang isinya buku itu, isinya kitab itu sangat penting. Lalu berkata seorang dari tua-tua itu kepadaku, karena di sekelilingnya takhta itu ada beberapa takhta lain yang diduduki oleh tua-tua, orang tua. Salah seorang antara mereka datang kepada Santo Yohanes dan dia mengatakan, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Ya, siapa lagi itu kan? Itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menang dan layak untuk membuka kitab itu. Rasanya kitab itu penuh dengan nama-nama orang yang akan masuk ke surga, yang layak masuk ke surga. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Ya, karena Tuhan itu adalah anak domba Allah, benar, yang dikorbankan supaya kita bisa selamat. Aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah ada 4 makhluk yang berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa." Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya,
Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau yang layak, Tuhan Yesus Kristus, yang dikorbankan supaya dosa-dosa kita ini bisa diampuni, bisa dihapus, bukunya bisa dibuka, nama kita kalau kita ada di sana, kita akan diselamatkan, akan dibaca, dan kita akan masuk ke surga. Minggu ini kita akan meriahkan Hari Raya Kristus Raja. Ini adalah yang titik akhirnya tahun liturgi, kan? Karena tahun liturgi itu mengikuti kisah keselamatan kita. Itu memulai dengan janji kedatangannya sang Mesias dan semua yang dilaksanakan. Setelah itu kita akan melihat semua di tengah tahun liturgi, kita bisa membaca semua yang dilaksanakan oleh Mesias ini, penyelamat kita. Dan akhirnya dia akan disalibkan dan dia bangkit lagi. Dia menang atas kematian dan setelah itu dia meraja. Ketika dia sudah meraja, karena itu akhir zaman, waktu dia sudah memanggil semuanya kepadanya untuk mendirikan kerajaan Allah, dia akan duduk seperti ini dan dia akan memanggil semua orang yang layak masuk ke kerajaannya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, apa yang akan dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Setelah dia menerima kitab itu dengan nama-namanya orang yang akan selamat, dia akan duduk dan memanggil semuanya, kan? Memanggil semua orang dan mengadili semua mereka. Walaupun pengadilannya itu tidak akan berubah. Maksudnya kalau kita mati sebelum akhir zaman, yang masuk ke surga tetap ada di surga, kan? Yang masuk ke neraka tetap di neraka. Tapi di akhir zaman ini, ketika Tuhan Yesus Kristus terlihat sudah duduk di takhta bersama Allah Bapa, dia itu untuk menunjukkan bagi kita ceritanya, kisah sejarah manusia sejak awal sampai akhirnya. Dan di dalam kisah itu manusia, ya sejarahnya manusia dari permulaan sampai akhirnya itu, kita akan melihat kebijaksanaan Allah dan cinta yang besar yang Allah mempunyai bagi kita, kan? Hanya ketika semuanya itu bisa dilihat sejak awal sampai akhirnya, kita bisa melihat kebijaksanaannya Allah, kebaikannya Allah, kerahimannya Allah. Karena sekarang kurang jelas, kan? Oleh karena itu kita sering mengeluh, Tuhan kenapa begitu? Tuhan kenapa harus begitu? Tuhan, ya saya sudah berdoa, saya berbuat baik, dan kenapa masih seperti ini, kan? Misalnya kita sekarang di dalam pandemi. Kenapa Tuhan itu membiarkan pandemi ini terjadi? Kita tidak akan mengertinya sampai akhir zaman, kan? Nah, yang sangat ingin tahu, ya sudah menanti-nantikan itu kedatangannya akhir zaman. Tapi apa yang akan dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus setelah dia menerima kitab itu? Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, katanya kitab Injil menurut Santo Matius. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya,
Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba ini di sebelah kanannya. Sebelah kanan itu banyak kali maksudnya adalah yang benar dan baik. Dan kambing-kambing itu di sebelah kirinya. Oke, kalau ada perbandingan antara kanan dan kiri, itu maksudnya yang kiri itu tidak terlalu benar, kan? Khusus di dalam perumpamaan ini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, kamu diberkati domba-domba ini. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ternyata nama-namanya ada di dalam kitab itu yang dimeteraikan dengan 7 meterai. Kenapa? Ya itu. Kenapa namanya itu dimasukkan di dalam kitab itu? Ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil menurut Santo Matius. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan orang-orang benar itu, orang-orang kudus itu, akan menjawab dia, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan itu terjadi, Tuhan?" Memang orang-orang baik. Ya kadang video di YouTube itu ditawarkan yang tentang random acts of kindness. Random acts of kindness. Orang-orang yang berbuat baik dan orang yang menerima kebaikannya sangat berterima kasih kepada orang itu. Sehingga di video, di-upload, diapresiasi oleh seluruh dunia, kan? Dan banyak kali juga mereka heran seperti orang-orang ini. Kapan kami melaksanakan itu, Tuhan? Ya, yang ada di YouTube itu yang random acts of kindness. Komentarnya bagaimana? Karena mereka tiba-tiba diperhatikan oleh semua orang, kan? Menjadi sangat populer dan jadi bintang YouTube. Dan mereka heran karena dalam pikiran mereka, aku hanya melaksanakan apa yang akan dilaksanakan siapapun, kan? Kalau mereka menemukan diri di dalam situasi itu. Misalnya ada seorang wanita yang dia di dalam mobil bersama bayinya dan mereka ada di tol, jalan tol yang sangat besar dan tidak boleh keluar, kan? Tiba-tiba bayinya berhenti bernafas dan dia melihat itu, dia agak khawatir sehingga dia berburu-buru ke kiri, berhenti dan coba membantu anaknya itu yang kecil. Wanita yang ada di mobil di belakangnya itu berhenti juga. Dia datang kasih CPR kepada anaknya dan membantu terus-menerus bantu sampai anaknya itu selamat dan 911 itu datang untuk membantu membawa bayi itu ke rumah sakit. Dan karena ibunya bayi itu sangat berterima kasih kepada wanita itu yang berhenti. Ya, karena mereka di tol, kan? Dan banyak kali orang yang lewat karena mereka melihat bahwa aku nggak buat apa ya, kan? Apalagi yang bisa dilaksanakan di sana. Oke, tapi dialah yang berhenti untuk membantu.
Dan ada beberapa seperti itu. Ada satu lagi yang berhenti ketika dia melihat bahwa ada mobil yang berhenti di tengah jalan dan kelihatannya orang yang ada di dalam tidak bergerak. Ternyata dia ya ada serangan jantung. Mereka berhenti membantu. Oke. Dan setelah itu orang-orang yang diselamatkan sangat berterima kasih. Dan komentarnya orang-orang itu yang berbuat baik. Kalau saya tahu bahwa siapapun yang melihat orang yang perlu dibantu seperti ini akan berhenti dan membantu kan. Yang saya melaksanakan bukanlah sesuatu yang berpelawan kan. Aku bukan pelawan, aku orang biasa yang peduli karena semua kita harus peduli. Ya sudah. Itu komentarnya orang-orang ini. Nah, komentarnya domba-domba itu di depan Tuhan Allah. Maka orang-orang benar itu menjawab Tuhan Yesus, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka ternyata tiap kali kita berbuat baik kepada sesama kita, kita berbuat baik kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan ya Tuhan, bantulah kami. Karena banyak kali ya kami tidak melihat engkau di dalam orang lain, sehingga kami tidak berbuat baik kepada sesama kami. Karena kami merasa, tidak perlu kan. Tidak perlu. Dan juga itu bukan problemku ini. Tapi ternyata di dalam suratnya Bapak Paus Fransiskus yang baru ini, Fratelli Tutti, dia mau mengatakan kepada kita, mengingatkan kita bahwa itu problem kita. Itu adalah tanggung jawab kita. Katanya belum ada terjemahan ke bahasa Indonesia, tapi ada seorang Romo yang membuat ringkasan, dan kurang lebih kalau kita membacanya kita bisa mengerti apa isinya. Dan salah satu seksinya judulnya adalah kisah yang terulang. Kisah yang terulang itu apa? Yang orang Samaria itu, orang yang dirampok, ya maksudnya, dan dibantu oleh orang Samaria itu. Katanya si Romo itu yang merangkum suratnya Bapak Paus, setiap hari selalu ada orang yang terluka di dunia. Ini ide-ide dari surat Bapak Paus ini. Setiap hari selalu ada orang yang terluka di dunia. Maka kita selalu dihadapkan para pilihan. Menjadi imam Lewi atau orang Samaria yang baik itu. Sebetulnya Bapak Paus tidak memakai kata ini. Orang yang berhenti atau orang yang tidak berhenti. Seperti itu. Menjadi imam Lewi atau orang Samaria yang baik hati. Harus dikatakan pula bahwa kalau kita melihat dunia secara keseluruhan, kita masuk dalam semua peran itu. Orang yang terluka, perampok, imam atau Lewi, maupun orang Samaria yang baik hati. Maksudnya, kadang kita adalah orang yang terluka. Kadang kita adalah perampoknya. Kadang kita yang imam itu yang lewat.
imam atau Lewi. Dan orang Lewi itu. Dan kadang kita adalah orang Samaria yang baik hati. Di hadapan orang terluka, kita berhadapan dengan dua pilihan yang jelas. Menjadi orang yang mengabaikan atau yang merawatnya. Itu pilihan kita. Menjadi orang yang mengabaikan itu atau yang merawatnya. Itulah tantangan bagi dunia aktual. Orang Samaria telah memperlihatkan bahwa ia tergerak oleh rasa kemanusiaan. Motif itu melampaui batas agama, kultur, atau peran sosial, karena orangnya itu Samaria, yang terluka itu orang Yahudi. Mereka tidak saling membantu. Mereka adalah musuh masing-masing. Ya. Mereka musuh. Dan justru Tuhan Yesus Kristus memakai dua orang seperti ini di dalam perumpamaannya, supaya kita sadar bahwa bukan soal dia di suku ini atau di suku itu. Definisi saudara itu bukanlah yang bagian dari keluargaku, melainkan semua yang adalah anak Tuhan Allah. Maksudnya semua orang harus dibantu karena dia adalah anak Allah. Apa yang akan kita lakukan ketika melihat orang yang terluka? Menghindarinya agar terlindung dari kekerasan atau mengejar para perampok? Akankah kenyataan orang terluka akan menjadi alasan untuk membenarkan cara bertindak kita yang berbeda-beda? Ya, nasihatku seperti ini selalu, karena memang kita tidak bisa memaksa seorang selalu. Pertanyaannya banyak kali adalah ini. Karena ini yang contoh yang paling jelas bagi semua orang yang sedekah. Kalau ada orang yang minta, yang mengemis, apakah Romo saya harus memberi uang kepada seorang pengemis? Selalu kan? Karena rasanya kalau kita membaca Injil itu harus selalu. Sebetulnya itu seperti semua tindakan moral. Situasinya harus dilihat supaya kita bisa melihat. Oleh karena itu kita punya hati nurani, supaya kita bisa mempertimbangkan situasi kita tiap kali sendiri kan. Maksudnya Tuhan itu tidak akan menyuruh seorang malaikat untuk menunjukkan jalan kepada kita tiap kali kan. Oh, ini yang baik, makan ini, atau yang baik ya kita makan di restoran, seorang malaikat datang dan mengatakan kamu beli ini karena hari ini Tuhanlah mau kau makan ini. Tuhan tidak sampai gitu kan. Maka tak sama aja dengan orang pengemis. Orang pengemis itu datang dan kita harus mempertimbangkannya. Apakah kalau saya memberi uang hari ini aku membantu orangnya kan? Karena memang yang alasan-alasan kita itu ada artinya juga kan, ada kebenarannya juga. Ada beberapa yang berpikir bahwa kalau saya kasih uang dia bisa memakainya untuk sesuatu yang tidak baik bagi dirinya. Kalau aku kasih uang, orang-orang itu banyak kali khusus di tempat lain, misalnya di Filipina, dipakai oleh orang lain untuk dapat uang kan, maka dia menyuruh pengemis itu mengambil mereka dari desa sendiri, dibawa ke kota supaya mereka bisa minta uang, ya, mengemis. Dan dari uang yang dia dapat, beberapa persen diberikan kepada orang itu yang membawa dia dari desa ke kota. Dan apakah dengan memberi uang itu aku membantu menguatkan sistem itu?
kan? Itu semua itu masuk di dalam pertimbangan kita. Oleh karena itu, bukan maksudnya Tuhan bahwa secara buta kita melaksanakan sesuatu secara otomatis, kan? Oleh karena itu, lagi kita punya hati nurani dan juga ada Roh Kudus, kan? Dan ada doanya. Maka nasihatku adalah, silakan berdoa kepada Roh Kudus. Tanya kepada dia, kalau dalam kesempatan ini, haruskah aku memberi uang kepada seorang pengemis? Dan jangan berpikir bahwa jawabannya selalu sama. Oh jangan atau jangan. Maksudnya kadang kita harus memberi. Dan kadang tidak. Siapa tahu Roh Kudus dan diri kita. Karena Roh Kudus bisa kasih inspirasi dan hati nurani kita bisa mengambil keputusan. Untuk apa lagi ya, yang hati nuraninya kalau tidak dipakai, harus dipakai. Itu hadiah dari Tuhan. Itu seperti cara bagaimana kita bisa berdiri di depan Tuhan Allah dan mengetahui apa yang Dia mau dari kita, yang ingin kita melaksanakan. Hati nurani, dia suaranya Tuhan di dalam diri kita. Oleh karena itu harus didengarkan. Dan orang Samaria itu yang berhenti, tergerak oleh hati nuraninya. Dan lagi, kenapa Tuhan Yesus Kristus menyampaikan perumpamaan ini kepada kita? Karena mungkin kita lebih cenderung lewat, tidak membantu. Sehingga dia mau membimbing hati nurani kita supaya ditarik ke arah ke sebelah itu yang lebih memberi. Tapi tapi Romo bagaimana kalau dia memakai uang itu untuk sesuatu yang tidak baik? Loh, kalau dia memakai itu untuk sesuatu yang tidak baik, tindakan kita tetap baik. Karena dengan pertimbangan itu, kita melihat bahwa kita membantu. Maka tiap kali kita merasa kita membantu, silakan memberi uang ini. Juga kalau kita mampu, kan, itu bukan maksudnya bahwa kita harus memberi uang yang kita tidak punya. Maka kalau kita punya uang yang bisa diberi, silakan. Okay? Walaupun kadang kita harus sampai lapar sendiri supaya orang lain bisa makan, kan? Tapi lagi, itu soal inspirasi dari Roh Kudus. Itu bukan sesuatu yang dipaksa, kan? Yang memaksa kita adalah hati nurani kita. Karena hati nurani sendiri yang akan menjelaskan bagi kita, loh, kamu mampu. Kenapa kamu tidak melaksanakan itu? Ya, Tuhan bantulah kami untuk mendengarkan panggilannya Bapak Paus kami ini Fransiskus. Karena kami harus berbuat baik. Orang yang masuk ke surga, dia berbuat baik. Katanya Santo Josemaria, love is deeds, not sweet words. Lebih pas lagi yang bahasa Spanyolnya, obras son amores y no buenas razones. Perbuatan adalah tanda cinta, bukan alasan-alasan, bukan perkataan manis. Perbuatan, cinta itu terlihat di dalam perbuatan, bukan di dalam perkataan-perkataan manis itu yang tidak turun membumi untuk menjadi tindakan baik bagi sesama kita. Itu maksudnya Santo Josemaria, obras son amores y no buenas razones. Love is deeds, not sweet words. Cinta itu terlihat di dalam perbuatan, bukan sekedar manis perkataannya. Ya, manis perkataan. Itu harus dilaksanakan, ditunjukkan kepada orang di dalam perbuatan. Dan semua kutipan itu yang kita baca hari ini untuk mempersiapkan diri untuk ke hari raya
Kristus Raja mendorong kita untuk berbuat baik. Karena orang yang mengikuti Tuhan Allah berbuat baik. Ada cerita tentang Alexander Agung, dan ceritanya adalah ada seorang pengemis, justru seorang pengemis yang minta uang dari dia karena dia melihat itu sang raja kita kan, Alexander Agung. Maka ini kesempatan untuk minta sedikit uang kan, sedikit uang. Dan dia minta, tolong yang mulia, aku minta sedikit uang supaya saya bisa makan. Alexander Agung itu memandang dia, dan ada dua versi. Satu versi adalah dia mengambil uangnya itu dan memberikan itu kepada si pengemis. Ternyata uang yang dia kasih, mata uang itu dari emas. Si pengemis itu terkejut sekali, sehingga dia tidak tahu, sebenarnya dia tidak tahu apa yang dia akan melaksanakan dengan mata uang itu yang dari emas. Karena apa yang akan dipikirkan oleh orang lain kalau dia memberikan itu kepada untuk membeli sesuatu kan. Maka katanya kepada Alexander Agung, yang mulia, aku minta hanya sedikit uang, bukan emas. Jawabnya Alexander Agung, kamu meminta sesuai dengan kerendahanmu. Aku memberi sesuai dengan kemuliaanku. Oke, seperti itu. Ini terjemahan saya dalam bahasa Indonesia. Mungkin kurang pas dengan yang sungguh. Tapi idenya seperti itu. Katanya Alexander, kamu meminta sesuai dengan kerendahanmu. Sebetulnya maksudnya adalah sesuai dengan situasimu, sesuai dengan martabatmu. Dan aku memberi sesuai dengan martabatku, situasiku sendiri. Kamu minta sedikit uang, aku kasih emas, karena itulah sesuai dengan martabatku ini. Versi keduanya dari Santo Josemaria. Maka si pengemis itu datang minta uang, dan katanya Alexander kepada dia, oke, silakan, tolong membuat dia dimasukkan di 10 kota sebagai pengurusnya, mayor 10 kota. Maka si pengemis itu terkejut sekali karena dia belum pernah menjadi wali kota. Yang mulia, saya hanya minta sedikit uang, bukan kota. Dan katanya Alexander Agung ini, kamu minta sesuai dengan kerendahanmu, aku beri sesuai dengan kemuliaanku. Maksudnya ini adalah kita harus memberi sebanyak-banyak mungkin kan. Jangan berpikir bahwa yang diminta oleh Tuhan sedikit aja. Sehingga ada orang yang dipanggil untuk melayani dia harus memberi seluruh kehidupannya. Seperti semua orang itu yang romo atau suster atau brother atau beberapa orang awam juga. Dan semua orang yang menikah dipanggil oleh Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupannya untuk melindungi anak-anaknya, istri dan anak-anak, suami dan anak-anak. Itu adalah panggilan untuk memberi kepada orang lain. Dan sama aja dengan memberi sedekah, maksudnya yang cinta yang ada ya. Itu kalau menikah itu seluruh kehidupan kita diberi kepada orang lain. Marilah kita pergi kepada Bunda Maria. Bunda Maria lah menjadi contoh bagi kita. Seorang yang selalu memberi. Tahu bagaimana menjadi peduli kepada sesamanya. Karena semuanya itu adalah anak-anak spiritualnya. Kami meminta bantuanmu Bunda Maria. Supaya kami bisa melaksanakan apa yang diminta Tuhan dari kami. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik
kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolongan-Mu untuk melaksanakannya. Bunda Kaintak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah